Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat rates yang pertama, yaitu Portal to the Unknown level 4. Jadi level mana yang kita mainkan bergantung kepada leader ataupun officer, karena hanya mereka yang memiliki wewenang untuk memulai raids, sementara pemain lain hanya mengikuti saja. Saya sudah bergabung di tim 1 sebelumnya dan rate progress sudah mencapai 41%. Di sebelah kiri atas, kalau kita lihat leaderboardnya, saya ada di peringkat ke-8 dengan 194.000 sekian rate points, sementara yang tertinggi pada 338.000 sekian rate points. Saya memiliki 23 refill rate energy sehingga saya bisa melakukan 2 kali pertempuran. Rewards-nya, kalau saya tetap berada di peringkat ini, maka inilah yang akan saya peroleh ketika raids berakhir. Ada raid tokens, kemudian ada clan tokens, lalu ada silver, ada raid chest yang isinya bisa macam-macam, kemudian ada Citadel Portal Scroll. Ini yang dipakai untuk berpindah pada clan war. Jadi yang paling kanan ini hanya digunakan pada waktu pertempuran antar clan, yang sepertinya sebulan sekali berlangsungnya. Baik, kita masuk ke Portal to the Unknown level 4. Kita klik continue, melanjutkan permainan sebelumnya. Sekarang lawan saya adalah pada 44.000. Kita lihat inilah musuhnya, semuanya dari dwarf. Paling kiri Gasar, kemudian Ambror, Anggrim, ini Hargrim ya, kemudian Felundar, dan yang paling kanan Anggrim kalau nggak salah. Ini yang healernya. Baik, ini line up yang saya gunakan masih Magnus, kemudian Sard, healer dari faksi merah, kemudian Lucky, healer juga, Swamp Killer, dan Karana. Karana yang paling lemah di antara yang lainnya. Kita mulai dengan battle. Battle ini juga ada timingnya, ada timernya, jadi harus bermain dengan cukup cepat. Oke, kita mulai. Kita lihat apakah bisa cepat. Wow, Gasar bersembunyi. Oke, ini hampir mati. Saya belum. Oke, saya hidup. Saya sudah menggunakan 2 kali. Gasar. Saya salah pencet. Oke, iya. Gasar ini cukup kuat juga. Ada 3 level di sana. Ini agak berat. Oke. Oke, bagian pertama kita lewati. Kita lihat ada, kita coba melumpuhkan healernya dulu supaya tidak bisa menyembuhkan temannya, tapi ternyata tidak terlalu mudah. Wow, diambil alih. Wah, baterai udah mau habis. Harus charge, karena kalau di tengah pertempuran baterai habis ini berbahaya. Kita bisa dianggap kalah. Jadi ini agak sedikit kacau.
Masih ada waktu 2 menit, sekitar 2 menit. Ini masih cukup lama. Kalau sudah 1 menit bisa dibilang berbahaya, bisa selesai. Oke. Harusnya tadi saya perlambat dengan ini yang harus saya lakukan tadi, supaya musuh tidak terlalu cepat speed bermainnya. Oke. 1,5 menit. Hero saya 1 mati tadi. Saya hampir saja tidak melihatnya. Kalau mati, saya tidak punya potion untuk menghidupkan. Wah, waktunya sudah agak mepet. Oke. 1 lagi. Jangan sampai dia menembak pemain yang lemah. Oke. Jadi itulah salah satu pertempuran di Raids. Saya cenderung menggunakan manual karena kita bisa atur ke mana kita akan menyerang. Biasanya yang kita serang adalah healer terlebih dahulu sebelum diselamatkan oleh tank. Sebisa mungkin healer dilumpuhkan di awal permainan. Ini ada healer di sini, kita coba lumpuhkan dulu. Oke. Iya, mati. Kita baru gunakan ini. Kita sembuhkan dulu. Oke. Ini juga ada 3 babak. Ini baru babak pertama. Waktunya masih 4 menitan. Ini Gasser ini bisa bersembunyi, jadi terlihat hanya bayangan, namun tetap bisa diserang. Oke, ini ada healer lagi sih, ada 2 healer. Wow, ada 2 healer di sini. Cukup merepotkan juga. Sama bagusnya healer ini tidak bisa menghidupkan. Kalau mati dia tidak bisa saling menghidupkan, tapi 2 healer ini agak merepotkan juga. Tuh kan. Wah, kita akan pakai otomatis karena kita perlu kecepatan. Bisa kalah kita kalau lambat. Ya, 1 healer mati. Oke. Masih sekitar 2 menit lagi. Oke, kita coba manual. Kita lihat healernya ada di sana. Kita serang dulu. Oke. Oke, jadi dia akan memulai. Wah, diambil alih oleh tanknya. Jadi healernya belum mati, tapi tanknya sudah mengambil alih. Mau tidak mau kita harus memukul tanknya terlebih dahulu. Masih ada waktu 2 menit. Kita bisa melumpuhkan tanknya sebelum disembuhkan oleh healernya. Oke, sekarang healernya kita lumpuhkan.
Ya, oke. Jadi sekarang hampir pasti kita akan menang karena healer dan tanknya sudah habis. Ini kita usahakan jangan sampai ada yang mati di pihak kita, karena kembali kalau ada yang mati saya tidak punya potion untuk menghidupkannya. Iya, oke. Saya dapat 44.000 red points dan ada rewards-nya. Refill rate energi saya tinggal 4, tidak cukup untuk ke pertempuran berikutnya. Di tim ini progresnya sudah 46%, ada di sebelah kiri atas. Rate-nya akan end pada 11 jam 17 menit lagi, jadi masih lama. Kita lihat musuh paling kuat di sini adalah 134.000 powernya. Kita lihat line up-nya, ini hampir semuanya rarity-nya full, levelnya juga full, lalu equipment-nya ada yang 8, ada yang 9. Ini level yang hampir sempurna semuanya. Jadi cukup berat untuk saya bisa hadapi. Mungkin saya hanya bisa sampai di 89. Ini mungkin masih bisa karena ini juga berat. Levelnya hampir maksimal 80. Equipment ada di 8 atau 9 dan rarity juga full 7. Ini cukup berat. Mungkin saya hanya sampai ke titik ini, 44.000 terakhir. Di sini barangkali akan mati karena saya tidak punya potion untuk healing potion, maka kemungkinan saya akan berhenti di sebelum di yang 89 ini. Jadi untungnya kalau punya potion, meskipun kita mati, kita sudah melumpuhkan pada babak 1, maka kita tinggal masuk ke babak 2. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton.